tentang pengertian obat topikal. Obat topikal adalah jenis obat yang bertujuan untuk mengetahui reaksi atau pengaruh langsung terhadap suatu tempat atau secara lokal. Obat ini tidak digunakan secara oral ataupun injeksi. Obat ini bermanfaat apabila digunakan pada kulit atau membran mukosa. Obat yang biasa digunakan pada obat topikal untuk kulit yaitu yang berjenis krim, lotion, atau salep yang bertujuan untuk merawat kulit atau luka dan gangguan gejala kulit. Obat pada instilasi telinga yaitu obat yang berupa cairan yang diteteskan pada lubang telinga untuk memperoleh pengaruh lokal seperti melembutkan lilin telinga, mengurangi rasa sakit, mengefektifkan anestesi lokal, membunuh organisme yang berada pada dalam lubang telinga, atau mengurangi terganggunya organ telinga. Obat tetes dijatuhkan pada bagian sisi lubang telinga. Pasien yang akan diinstalasi diposisikan berbaring dan berada pada posisi miring, dengan telinga yang akan diinstalasi berada pada bagian di atas. Pasien setelah pasien diinstalasi, pasien dianjurkan untuk tetap berbaring beberapa menit setelah instalasi guna mencegah tumpahnya cairan yang ada dari lubang telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Dara Putri. Selanjutnya materinya adalah jenis-jenis obat topikal pada telinga. Yang pertama ada neomycin. Neomycin ini merupakan obat untuk mengatasi infeksi. Obat neomycin ini bekerja secara menghentikan pertumbuhan bakteri di sebuah organ. Obat ini tersedia dalam berbagai bentuk seperti tetes atau salep mata, tetes telinga, dan obat oles yang berbentuk seperti krim, gel, serta salep. Untuk bentuk topikal, neomycin berguna untuk menangani infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri, sedangkan untuk mata dan telinga digunakan untuk menangani infeksi bakteri yang terjadi di organ tersebut, misalnya infeksi mata atau otitis eksterna. Obat neomycin ini tidak dapat dipergunakan untuk menyembuhkan infeksi karena virus. Merek dagang pada obat neomycin ini yaitu Aletroconazole, Bevalec, Bioplacenton, Conjunto, dan Dexaton. Neomycin ini tergolong pada antibiotik aminoglikosida. Manfaat dari neomycin ini yaitu untuk menangani infeksi kulit, mata, dan telinga. Obat neomycin ini bisa digunakan untuk anak berusia 2 tahun hingga dewasa. Merupakan kategori D untuk kehamilan dan menyusui. Efek samping yang ditimbulkan dari obat ini yaitu seperti iritasi, rasa terbakar, gatal, ruam merah, gangguan pendengaran, dan urin berkurang. Dosis yang digunakan dalam pemberian neomycin ini yaitu pada tetes telinga untuk anak-anak berusia di atas 3 tahun hingga dewasa sebanyak 3-4 kali sehari. Untuk penggunaan obat neomycin ini seharusnya kita sebelumnya membaca terlebih dahulu anjuran pada kemasan obat ini dan juga selalu ikuti anjuran dokter. Jangan mengonsumsi obat ini tanpa anjuran dokter. Untuk neomycin tetes mata atau tetes telinga diharuskan untuk membersihkan terlebih dahulu daerah yang akan diobatin. Kontraindikasi dari obat ini yaitu jangan mengonsumsi obat ini jika mempunyai kondisi medis seperti hipersensitivitas terhadap neomycin dan aminoglikosida lainnya. Lalu yang kedua ada chloramphenicol, yaitu obat antibiotik untuk mengatasi beragam infeksi bakteri serius, terutama saat penyakit infeksi tidak membaik dengan obat lainnya. Obat ini tersedia dalam bentuk tetes mata dan telinga, salep mata, tablet, kapsul, sirup, serta suntik. Chloramphenicol bekerja dengan cara membasmi bakteri penyebab infeksi atau memperlambat hingga menghentikan pertumbuhannya. Merek dagang chloramphenicol ini antara lain ada cendofenicol, chloramek, chloramidina, cholsancetin, dan erlamicetin. Obat ini termasuk dengan golongan antibiotik dengan manfaatnya mengobati infeksi bakteri.
Obat ini boleh digunakan oleh dewasa dan anak-anak di atas 2 tahun adalah kategori C. Untuk obatnya ada obat secara bentuk tablet, kapsul, sirup, obat tetes, dan suntik. Dosisnya untuk penggunaannya pada telinga yaitu 3-4 tetes setiap 6-8 jam selama 1 minggu. Efek samping yang ditimbulkan antara lain ada pusing, sakit kepala, mual atau muntah, diare, kebingungan, atau linglung. Penggunaan chloramphenicol dalam jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan anemia aplastik. Ya, maka dari itu dianjurkan untuk selalu mengikuti anjuran dokter dalam penggunaan obat ini. Untuk cara penggunaan obat ini perlu diikuti dari anjuran dokter dan baca informasi yang tertera pada kemasan obat ini. Nah, indikasi untuk obat ini yaitu meningitis, abses otak, konjungtivitas bakterial, abrasi kornea, otitis eksterna. Kontraindikasi yang disebabkan oleh obat ini yaitu pada seseorang dengan riwayat hipersensitivitas dengan obat ini atau komponennya. Peringatan pemberian chloramphenicol oral dan intravena adalah kepada pasien yang menderita sakit ginjal dan hati berat. Yang ketiga ada obat flumethasone, yaitu merupakan obat golongan kortikosteroid yang dapat digunakan untuk mengatasi kelainan pada kulit atau peradangan pada telinga. Obat ini tersedia dalam bentuk krim dan tetes telinga yang dicampur dengan antibiotik. Obat ini biasa digunakan untuk gangguan kulit seperti dermatitis tanpa infeksi ataupun kondisi peradangan telinga yang dicurigai disertai infeksi ringan. Golongan obat ini yaitu golongan kortikosteroid. Kategori obatnya ini diharuskan dengan resep dokter. Bentuk obatnya tersedia dalam bentuk obat krim, tetes telinga dengan antibiotik. Obat ini dapat dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak berusia di atas 2 tahun. Dosis untuk obat ini yaitu dosisnya berbeda-beda tergantung dengan anjuran dokter. Aturan pakainya untuk obat ini dianjurkan untuk selalu mengikuti anjuran dokter dan membaca petunjuk pada kemasan obat ini. Kontraindikasi yang disebabkan oleh obat ini antara lain jangan menggunakan flumethasone jika mempunyai kondisi alergi flumethasone, dermatitis yang disertai dengan infeksi peradangan telinga dengan perforasi membran tipani. Nama saya Novinta. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pemberian obat topikal pada telinga. Yang harus disiapkan itu bahannya. Yang pertama obatnya. Obat topikal pada telinga itu berbagai macam, yaitu ada obat salep dan ada obat tetes. Nah, kali ini saya akan menggunakan obat tetes. Obat tetes di sini saya ada yang jenis suspensi dan ada yang berbentuk botol. Jika menggunakan suspensi maka tidak perlu memakai pipet tetes karena sudah berbentuk corong. Jika menggunakan yang botol maka diperlukan pipet tetes. Nah, di sini saya akan menggunakan yang suspensi. Lalu yang kedua ada tisu dan ada juga kasta dan plester jika diperlukan. Langsung saja ke tata caranya. Yang pertama itu cuci tangan. Setelah mencuci tangan, langkah berikutnya yaitu membersihkan area telinga yang akan diobati dengan tisu maupun tisu basah. Setelah dibersihkan, langkah berikutnya yaitu memposisikan kepala dengan memiringkan kepala sesuai dengan telinga yang akan diobati. Jika sudah dimiringkan, maka atur posisi lubang telinga supaya mengarah ke atas, yaitu dengan menarik daun telinga ke atas, lalu ke belakang untuk orang dewasa, dan ke atas, lalu ke bawah untuk anak-anak. Setelah sudah diposisikan lubang telinganya, langkah berikutnya itu meneteskan obat ke lubang telinga. Diusahakan corong obat ini tidak mengenai lubang telinga. Dan cara meneteskannya itu sesuai saluran telinganya agar tidak ada gelembung darah yang masuk.
Teteskan obat sesuai dosis yang diberikan. Setelah itu, diamkan beberapa menit. Jika sudah dibiarkan beberapa menit, jika perlu, tutup telinga dengan perban dan plester. Setelah selesai memberikan obat, langkah selanjutnya itu membereskan alat dan bahan yang sudah digunakan. Setelah membereskan alat dan bahan, selanjutnya adalah mencuci tangan kembali. Setelah mencuci tangan, langkah terakhir yaitu melakukan pendokumentasian. Dokumentasi berisi tanggal, jumlah, dan dosis yang diberikan. Sekian tata cara pemberian obat topikal pada telinga. Terima kasih.